Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rosatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 858962367 dari UPPJJ Jember Pokja Jenggawa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ABK. Mungkin dari kalian sudah mengerti apa itu ABK. Jadi ABK adalah anak berkebutuhan khusus. Dan Anda sudah mengerti atau sering melihat anak di usia 2 tahun menangis histeri meminta es krim, dan anak remaja menangis histeri meminta es krim. Mana yang disebut hal wajar dan mana yang disebut tidak wajar? Jadi anak di usia 2 tahun meminta es krim itu disebut hal wajar atau sering disebut temperamen tantrum. Sedangkan anak yang remaja meminta es krim menangis histeri disebut hal yang tidak wajar atau abnormal. Yang pertama, gunakan teknik time chongqing. Berikan sesi pendek, cobalah pola 15-20 menit belajar intensif. Diikuti 5 menit istirahat, peregangan, minum air, atau makan cemilan kesukaan mereka. Gunakan time, biarkan anak melihat time atau jam pasir. Hal tersebut memberikan mereka target visual yang jelas kapan waktu belajar akan selesai. 2. Buatkan jadwal rutin yang dapat diprediksi. Waktu yang sama, usahakan anak belajar di jam yang relatif sama setiap harinya, misal setelah mandi sore atau setelah makan malam. Visualisasikan jadwal, buat papan sederhana yang menarik, bisa digambar atau diberi stiker. Biarkan anak mencoret sendiri tugas yang sudah selesai untuk memberikan rasa pencapaian kepada mereka. 3. Penuhi kebutuhan fisik sebelum belajar. Berikan mereka waktu untuk bercerita. Misal, bagaimana keadaan tadi sekolah dan bagaimana belajarnya tadi di sekolah. Istirahat yang cukup. Pastikan anak tidak kekurangan tidur karena kekurangan tidur dapat memicu konsentrasi serta semangat belajar bagi mereka. Serta berikan reward kecil yang tulus setelah anak berhasil mengerjakan soal dan fokus. Hal tersebut dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar untuk menghadapi sesi belajar berikutnya. Kesimpulannya yang dapat diambil adalah anak tersebut telah berhasil lolos mengalami gejala ADHD melalui terapi, obat-obatan, les, dan pola asuh orang tua. Jadi, hal tersebut masih wajar bagi anak yang mengalami kesulitan fokus, mengontrol emosi, dan berbicara kurang lancar. Hal tersebut bukanlah karena anak tidak cerdas, melainkan karena keterlambatan kognitifnya berbeda, sehingga membuat dia kesulitan memahami instruksi yang rumit, serta mengontrol emosinya, sehingga masih belum stabil, entah itu dari merasa bingung, frustasi, dan akhirnya anak menjadi tantrum atau malas belajar, serta kesulitan untuk fokus belajar.
Sekian video yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.